Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Anak-anakku, para santri, para siswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat, hidayah dan maunanya kita bisa bertemu lagi dalam materi nahwu melalui daring dalam jaringan atau online. Jadi dalam masa pandemi wabah virus corona ini kita masih belum diperkenankan untuk bertemu langsung tatap muka di kelas, tetapi kita harus tetap belajar walaupun dalam masa wabah corona ini. Mudah-mudahan Allah SWT segera mengangkat, menghilangkan atau segera menemukan obat vaksin virus corona sehingga kita bisa bertemu lagi, memasuki ajaran baru dengan tatap muka langsung. Karena itu mari kita baca bersama-sama suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah SWT segera mengembalikan suasana normal sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan secara normal, baik ibadah maupun pendidikan, yaitu para santri bisa kembali ke pondok. Ala hadiniya ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kelas 11, kita menggunakan kitab Mutammimah. Kita mulai dari babul marfu'ati minal asma', yaitu bab yang menjelaskan tentang isim-isim yang harus dibaca rafa'. Sebagaimana Anda ketahui bahwa nahwu itu tujuan akhirnya agar para siswa, para santri bisa membaca dan memahami kitab gundul, kitab berbahasa Arab yang tanpa harokat, bisa membaca dan bisa memahami dengan benar. Ya, karena itu para santri sering sudah saya sampaikan di kelas, mulai kelas 10, pertama harus bisa membedakan ini kalimat isim, ini kalimat fi'il, ini kalimat huruf. Sebagaimana Anda sudah mengetahui di kitab Jurumiyah bahwa isim itu ada tanda-tandanya, fi'il demikian juga ada tanda-tandanya. Kalau Anda sudah mengenal ini isim, ini fi'il, otomatis Anda bisa mengetahui ini huruf. Ya, Anda sudah belajar di Jurumiyah, isim itu diantaranya bisa diketahui dengan adanya al, seperti al-masjidu, al-baitu, al-ustadu, at-tilmid. Bisa juga dengan tanwin, yaitu lafadz kitabun, rojulun, dan lain-lain. Bisa juga bahwa isim itu bisa diketahui karena bisa di-i'rabi jar, di-i'rabi jar, seperti karena jadi mudhof ilaih. Ya, seperti kitabu rojulin, kitabu Muhammadin, kitabun nahwi, kitabus sorfi, dan seterusnya. Atau isim itu bisa didahului huruf jar, seperti fil baiti, fil masjidi, ilas suki, ilal madrasati, dan seterusnya. Begitu juga fi'il. Nah, kalau Anda sudah mengetahui ini isim, ini fi'il, ini huruf, selanjutnya Anda harus bisa memilah dan memilih apakah kalimat tersebut mu'rab atau mabni. Sebagaimana Anda ketahui kalimat isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mabni diantaranya adalah isim domir, isim mausul, isim isyarah. Dan sebagian isim
sebagian dzaraf seperti lafadz amsi. Ini selamanya tetap mabniun alal kasri, amsi, tidak pernah dibaca amsu atau amsa. Lafadz haitsu tetap mabniun alal dhammi, tidak pernah terbaca haitsa atau haitsi. Berbeda dengan lafadz masjidun, itu bisa masjidun, bisa masjidin, bisa masjidin, bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Al masjidu, al masjidah, al masjidi. Contoh, hadza masjidun kabirun, banal muslimuna masjidan kabiron, shallaina fi masjidin kabirin, shallaina fil masjidi, banal muslimuna al masjidah. Kalimat al masjid, huruf terakhir itu dal, bisa terbaca dhamma, fathah, kasrah dalam bahasa nahwu, bisa rofa, nasab, dan jar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang al-marfu'atu minal asma. Kapan isim itu harus dibaca rofa? Dibaca rofa karena jadi mubtada atau karena jadi fa'il. Nah, berikut ini kita bahas. Baiklah, kita baca teks yang ada di kitab Mutamimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-marfu'atu asyaratun wahya al-fa'ilu wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhawatiha wasmu af'alil muqarabati wasmul huruf al-musyabbahati bilaisa wa khabaru inna wa akhawatiha wa khabarula allati li nafsil jinsi wattabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wal atfu wat tauqitu wal badalu. Baik, takbir atau teks atau nas yang ada di kitab Mutamimah ini seakan beri makna ala pesantren, yaitu dengan makna. Bismillahirrahmanirrahim. Al-marfu'atu utai piro-piro isim yang harus dibaca rofa iku asyaratun, ada 10. Isim itu dibaca rofa karena 10 sebab. Waya utawi asyarah iku al-fa'ilu, nomor 1 fa'il. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, dan maf'ul bi yang tidak disebutkan fa'ilnya, yang sering disebut dengan naibul fa'il. Ini nomor 2. Nomor 3 wal mubtada'u wa khabaruhu. Nomor 3 mubtada, nomor 4 khabar mubtada. Khabar mubtada. Wasmu kana, dan isimnya kana, wa akhwatiha lan piro-piro sedulure kana, kelompoknya kana. Jadi nomor 5 ini isimnya kana dan akhwatnya. Nanti akan dipelajari. Akhwatu kana dan kana ada 13, yaitu kana, soro, laisa, asbaha, adha, dholla, amsa, bata. Kemudian mazala, mabariha, mafatiha, manfakka, dan nomor 13 madama. Itulah yang dikenal dengan kana wa akhwatuha. Isimnya kana wa akhwatuha harus dibaca rofat. Nomor 6 wasmu af'alil muqarabati, dan isimnya af'alul muqarabah. Af'alul muqarabah yaitu kada, karoba, ausyaka, dan seterusnya. Nomor 7 ismul hurufil musyabbahati bilaisa. Isimnya huruf yang diserupakan dengan laisa. Ismul hurufi, isimi pira-pira huruf al musyabbahati yang diserupakan bilaisa kelawan laisa. Ada 4, yaitu ma, in, dan seterusnya. Nomor 8 wa khabaru inna wa akhawatiha, khabarnya inna dan akhawatnya.
wa khobaru inna lan khobari inna, wa akhwati lan piro-piro duluri inna atau kelompoknya inna. Ini ada 6. Inna, anna, lakinna, ka'anna, ka'anna, laita dan la'alla. Nomor 9 yaitu wa khobarula allati li nafsil jinsi, khobarnya la yang untuk menafikan jenis, khobarnya la allati li nafsil jinsi. Jadi contoh la tilmidza hadirun, hadirun dibaca rafa karena menjadi khobarnya la allati li nafsil jinsi. La tilmidza maridun, lafaz maridun dibaca rafa karena sebagai khobarnya la. Nomor 10 wattabi'u lil marfu'i, wattabi'u dan isim yang mengikuti lil marfu'i maring isim kang dibaca rafa. Wa huwa utai attabi'u lil marfu' iku arba'atu asya, ada 4. Nomor 1 an-na'tu, na'at, wal atfu dan atof, wat taukidu dan taukid, wal badalu dan badal. 4 hal ini selalu mengikuti kalimat sebelumnya. Dalam hal ini naat mengikuti man'ut. Jika man'utnya itu rofa, maka naat ikut dibaca rofa. Atof mengikuti ma'tuf alaih, taukid mengikuti mu'akkad, badal mengikuti mubdal minhu. Inilah at-tabi'u lil marfu. 4 hal ini nanti juga akan dibahas di al-mansubat. Al-mansubat minal asma menurut Jurmiyah ada 15. Yang nomor 15 bunyinya at-tabi'u lil mansubi, bahwa arba'atu asya, an-na'tu, al-atfu, at-tauqidu dan al-badalu. Juga akan dibahas di babul majrurat atau mahfudot. Al-mahfudatu minal asma menurut Jurmiyah ada 3. Yang pertama mahfudun atau majrurun bil harfi. Yang kedua majrurun bil idhofati, dibaca jar karena jadi mudhof ilaih. Yang pertama tadi dibaca jar karena didahului huruf jar. Nah yang ketiga at-tabi'u lil mahfudi juga ada 4. Ya, perhatikan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana spidol? Oh, tuh. Baik. Saya terangkan dengan papan tulis supaya Anda paham betul. Perhatikan di sini, tadi saya mulai isim itu ada kalanya mu'rab, ada kalanya mabni. Saya contohkan, tentu isim-isim yang mabni itu banyak. Di antaranya adalah haitsu. Haitsu ini mabniun ala dhammi. Walaupun didahului min tetap min haitsu. Satu contoh dalam Al-Qur'an, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, kenapa didahului min tetap haitsu? Karena haitsu itu mabniun ala dhammi. Berbeda dengan lafaz umpamanya lafaz kitab. Lafaz kitab ini adalah isim mu'rab. Mengapa disebut isim mu'rab? Karena bisa berubah. Lafaz kitab, baknya, perhatikan baknya, ini kadang rofa, kadang nasab, kadang jer. Perhatikan. Hadza kitabun jadidun. Nah, lafaz kitab pun dibaca rofa. Mengapa? Karena jadi khobar, hadanya mubtada. Ishtaraitu kitaban jadidan. Ini dibaca nasab. Kenapa? Karena jadi maf'ul bih. Nazartu ila kitabin jadidin.
ini dibaca jer karena di huruf jer ilah. Jadi lafaz kitab adalah mu'rab, i'rabnya bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Nah, kapan lafaz kitab dan sejenisnya isim-isim mu'rab yang lain harus dibaca rofa? Nah, yang tadi kita bahas. Menurut Mutammimah ada 10. Ya, pertama isim mu'rab itu harus dibaca rofa karena sebagai fa'il. Karena sebagai fa'il. Contoh, perhatikan lafaz Allah. Lafaz Allah ini dibaca rofa ketika jadi fa'il. Contohnya, qalallahu. Nah, lafaz Allah menjadi dibaca rofa karena jadi fa'il. Qala fi'lun madin. Allahu lafzul jalalah marfu'un li annahu fa'il. Dalam tradisi pesantren kalau diberi makna qala dawu sapa Allah Gusti Allah. Nah, selanjutnya lafaz Allah ini dibaca rafa kalau jadi mubtada. Contoh, Allahu ghafurun rahimun. Lafaz Allah di sini dibaca rafa karena sebagai mubtada. Ghafurun khobarnya. Allahu ta'ala Allah iku ghafurun, zat yang maha pengampun. Ya. Lafaz Allah juga dibaca rafa ketika menjadi naibul fa'il. Ketika menjadi naibul fa'il yang tadi di kitab disebut al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Demikian juga lafaz-lafaz yang lain, isim-isim mu'rab itu harus dibaca rafa karena ada 10 sebab tadi. 10 sebab. Yang pertama karena menjadi fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar mubtada, yang kelima karena menjadi isimnya kana wa akhwatiha, yang keenam menjadi isimnya af'alul muqarabah, yang ketujuh menjadi isimnya huruf yang diserupakan dengan laisa, al huruf al musyabbah bilaisa. Yang kedelapan menjadi khobarnya la allati li nafsil jinsi. Kemudian yang terakhir yang nomor 10 at-tabi'ulil marfu'i karena menjadi na'at atau taukid atau badal atau na'at atau taukid badal at-tabi'ulil marfu'i. Anak-anakku, para santri, para siswa sudah paham kiranya? Ya, kalau belum paham silakan bertanya, tapi sekarang tidak bisa bertanya. Insya Allah nanti kalau sudah ketemu di kelas Anda bisa bertanya. Karena itu saya mohon sekalian anak-anakku di rumah tetap belajar, yang sudah tahfidz tetap deres Al-Quran, yang sudah dihafalkan harus dijaga jangan sampai lupa, dan menambah store-nya bisa lewat online. Yang masih binador siapkan hafalan juz 28, 29, 30 dan surat-surat penting. Ya. Nah, ini tadi Mutammimah sudah saya bacakan, tolong dipelajari di rumah masing-masing, kitabnya dimaknani. Kemudian kitab-kitab yang berbahasa Indonesia itu sebagai penunjang. Kalau Anda tidak mampu memahami dari kitab Mutammimah yang gundul seperti ini, boleh Anda membuka kitab-kitab nahwu yang berbahasa Indonesia. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Allahumma manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudu ilayya idza hajatina ilaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.